Kalau 100% gaji nih ya kan, iya. 70% itu diomelin. Otomatis. Jadi lo harus terima. Saya bantuin ayah saya, Pak. Bantuin apa? Ayah saya buka bengkel. Bengkel apaan sih, dia bilang? Bengkel tambal ban, Pak, sama bengkel motor kecil-kecilan. Gue bilang gitu. Terus lu kerja di sana? Iya, saya kerja, Pak, di sana. Sampai malam? Iya, Pak, saya kadang sampai jam 10, jam 11 malam. Karena memang bengkel orang tua gue tuh di Jalan Poros Malang Surabaya kan. Terimanya karena kasihan ya. Kasihan. Ngeliat gue mukanya melas ya kan. Kita tuh bisa karena kita dipecut ya. Maksudnya lu ya harus budak, namanya budak ya dipecut dong. Iya. Jadi suatu ketika gue salah ngambil kunci, posisi toolbox senior gue tuh di bawah, gue salah ngambil kunci langsung dilempar gitu. Kau bisa nggak sih? Itu kunci salah, ambil yang benar. Nah, gue namanya gue sendirian kan, gue ngelap satu-satu ya kan. Tiba-tiba senior gue ngampirin gue, kau kerja lama betul, bersih-bersih lama betul, jedar ya kan. Ambil lagi dong kunci ya kan. Berantakan lagi tuh. Gue dalam hati gue anjing salah gue apa sih ya. Dia perusahaan bagus, gede, benefitnya banyak. Kok lu resign? Nah, Podcast Habis Kerja. Aditya Widyastanto, Bung Adit, selamat datang. Selamat datang, Bos. Oke, di PHK. Sudah Yes. di PHK kah? Sudah, alhamdulillah. Enggak, podcast habis kerja maksudnya. Baru datang nih. Sudah nyampe. Bener, ini udah di PHK bener. Oke. Beberapa tahun yang lalu ini. Oke, ini ya kita PHK corporate slave. Nah, budak corporate. Seberapa budak corporate kah? Alhamdulillah. Bapak Aditya Widyastanto. Alhamdulillah udah nggak corporate slave lagi. Oke, tapi pernah. Pernah. Aku punya beberapa experience lah mengenai corporate lah. Oke. Apa aja tuh kalau boleh tahu dari segmen-segmen kerjanya dulu, posisi-posisinya waktu jadi budak? Jadi budak. Iya memang sih, at least kata-kata itu sedikit barbarisme, tapi memang kenyataannya seperti itu sih. Jabatan apa Bang aja Sidik. pernah? Ya, gue mulai karir pertama di engineering. Engineering apa tuh? Luas soalnya engineering. Yes. Apa Lu spesifik ya nanya ya. Jadi gue mulai karir gue di heavy equipment, alat berat. Gue kerja di salah satu perusahaan Astra yang fokus di alat berat. Oke. Di produk Komatsu, Scania, UD Truck seperti itu. Jadi bulldozer, eskavator. Yes, correct. Gua fokus di situ, gua mulai karir di situ. Jadi gua lulus dari SMK, kebetulan gua lulus di Malang kan waktu itu. SMK Malang. Yes. Jurusannya? Mesin industri gua. Mesin industri. Yes, mesin industri masuk jadi engineer alat berat. Yes. Terus yang setelah dari engineer alat berat pernah jadi budak di tempat lain? Iya dong, pasti. Apa tuh? Pasti gua setelah dari engineering alat berat, gue masuk ke customer gua. Waktu itu sama gua lokasi di Berau, Kalimantan Timur. Jadi Berau tuh salah satu kabupaten yang ada di Kalimantan Timur. Sangat-sangat pesisir ya, jauh. Kurang lebih 1 jam lah kita naik pesawat, 12 sampai 13 jam by darat dari Balikpapan waktu itu. Terus gue masuk di kontraktor perkebunan sawit. Ya, jadi gue setelah dari salah satu perusahaan terbesarnya Astra tuh, Astra Internasional, dia punya satu perusahaan namanya United Tractors. Gue salah satu member, salah satu employee lah gue di sana. Terus at least setelah bertahun-tahun gue di UT, akhirnya gue pindah ke salah satu customer gue yang segmennya di perkebunan sawit. Dia jadi kontraktor di perkebunan sawit. Perkebunan sawit. Gue upgrade jabatan sih memang di situ ya kan. Naik dong. Ya alhamdulillah. Apanya naik? Jabatan sama salary, Bos. Ya. Gaji otomatis lah ya. Iya, gaji mengikuti ya, Bos ya. Ikutin ya. Ikutin, Bos. Oke. Ya, tetap aja budak. Tetap budak ya. Setinggi apapun gaji
namanya masih jadi pegawai tetap budak ya. Iya, jadi lu makan aja ya. Mau lu diomelin kek, karena nyatanya ketika gaji lu besar, presentasi gaji lu adalah diomelin sama atasan lu. Oke, jadi kalau 100% gaji nih ya kan, iya. 70% itu diomelin. Otomatis. Jadi lu harus terima. Siap pasang badan ya. Iya, lu siap pasang badan ya kan, siap pasang telinga ya kan. Oke, gue tertarik nih, engineering alat berat. Nah, engineering alat berat tuh juga cukup perusahaan-perusahaan yang cukup besar lah ya. Komatsu yang lu pegang. Terus habis itu dia di UT, ya, UT Traktor yang notabene kita tahu itu perusahaan yang cukup besar. Iya, waktu itu gue backup ke mining, khususnya ke coal mining ya. Oke. Jadi gue backup di wilayahnya Brokol waktu itu. Terus gue pindah lagi ke segmen lain kayak kontraktor untuk jalan. Terus kontraktor yang notabene di kebun-kebun kelapa sawit, karena di daerah gua tuh perkebunan kelapa sawit tuh cukup banyak ya kan. Jadi gua dapet job desk yang gua harus backup di kebun kelapa sawit lah ceritanya gitu. Yang cukup cair lah ya. Itu soalnya kelapa sawit, itu lahannya luas. Ya gitu. Lahan luas ya kan, berpuluh-puluh ribu hektar ya. Duitnya kan? juga biasanya lebih lancar. Iya dong pasti. Nah, kalau pengen jadi engineering alat berat itu rekrutmennya pada saat penerimaan itu apa aja sih? Oke, gua waktu itu, jadi gue sebelum lulus SMK, gue lulus dari salah satu sekolah negeri yang ada di Malang Raya ya. Jadi Malang tuh punya 2 wilayah, 1 kabupaten, 1 kota madya. Gue masuk di kabupaten. Karena bisa dibilang gue anak desa lah ceritanya. Terus at least gue coba daftar dari badan yang dinaungi sama sekolah gua waktu itu. Oh, jadi dari sekolahan juga ada kerjasama ya? Betul. Ada kerjasama dengan beberapa perusahaan. Betul. Jadi sekolah gua tuh pinter kayak kawan gue satu. Iya. Enggak, ini karena doa orang tua. Doa orang tua. Aslinya mah enggak. Blow on always. Hoki aja, Pak. Hoki aja sebenarnya. Oke, terus habis itu dapat dari kerjasama perusahaan dengan sekolahan, akhirnya dipanggil lah Pak Aditya Widyasata, belum jadi bapak waktu itu. Iya, Mas Adit ya. Oke. Habis itu lu di tes apa aja mungkin? Ya gua tes waktu itu sebenarnya bukan dari sekolah gua, tempat gua ini ya, tempat gua sekolah ya, tapi gua tuh malah lulus tes-tesan di sekolah lain. Oh, sekolah lain. Iya, lu bayangin men, gua 7 kali men. 7 kali apa nih? Tes dengan perusahaan yang berbeda. Kirain 7 kali pindah sekolah. Enggak. Pindah sekolah cuman 3 kali aja, men. 3 kali aja. Jadi gua SMA di Jakarta ya kan. Alhamdulillah karena gua bandel, gua DO dong ya kan, drop out. Habis itu gua pindah ke Malang Kota, alhamdulillah DO lagi. Terus gua masuk. Cuman yang masa depan gak ada yang tahu ya kan. Ya gak ada yang tahu. Habis itu seperti apa tuh? Di tesnya 7 kali apa aja? Ya tesnya sih macam-macam ya. Gue coba tes di Trakindo, gue coba tes di TIS Kontraktor, gue coba tes di Sapta Indah Sejati waktu itu, di Pama, Buma segala macam. Alhamdulillah gue nggak pernah lolos. Akhirnya masuknya di UT, United Tractors. Nah itu lu tesnya tes psikotes, apalagi. Jadi gue waktu itu United Tractor gue juga udah pernah tes di sekolahan gue, nggak lolos. Akhirnya gue pindah coba tes di sekolahan lain. Gue ngikut tuh, karena ada referensi dari kawan gue kan. Ya, Dit, awakmu tes-tesan nang nggon aku ae. Sorry gue pakai bahasa Jawa. Apa tuh? Ada translate di bawah. Gue gak kebaca soalnya nih. Iya, sorry. Jadi kawan baik gue waktu itu di sana, dia ngerekomendasiin gue, Dit, lu tes-tesan ada tes-tesan nih, buka tes-tesan UT nih buat engineering. Kalau di di wilayah gue tuh ngomongnya mekanik ya, karena teknisi lah at least. Jadi ya udah oke lah, gue cobalah peruntungan di sana ya kan. Ya mungkin karena gue nggak minta doa nyokap gue, lu mau kemana? Mah tes-tesan mah. Ya udah hati-hati. Tapi gue nggak minta doa orang tua ya kan. Nah, setelah
orang tua gua doain gua ya kan. Terus ya gue pakai syariat Islam lah. Alhamdulillah gue Muslim ya. Alhamdulillah gue Muslim. Bapak Muslim? Alhamdulillah. Asyhadu la ilaha illallah. Nah, habis itu pas di UT itu tesnya apa aja sih? Ya, jadi UT itu tes pertama gue psikotes. Terus dalam hari yang sama. Psikotesnya apa tuh? Yang gambar-gambar yes, correct. Atau angka-angka? Iya, yang psikotesnya bener-bener dasar ya. Dasar tuh dalam artian lu cocokin gambar, terus ya kurang lebih sekitar 50 soal doang sih memang dibanding dengan perusahaan-perusahaan lain yang psikotesnya tuh bener-bener kompleks gitu ya. Terus ya alhamdulillah gue rezeki nggak kemana ya. Gue lulus psikotes, gue lanjut ke tes interview user langsung kan. Oh langsung user? Yes. Gue langsung interview user karena memang waktu itu jadi gue undernya UT School namanya, satu yayasan yang dinaungi sama United Tractors untuk anak-anak muda yang lulusan SMA, SMK. SMA khususnya IPA ya, IPS tuh nggak bisa. Jadi kalau lu masuk di ikatan pelajar santai, lu nggak bisa jadi mekanik, men. Sorry to say, men. Jadi emang khusus IPA ya? Iya, ikatan pelajar aktif. Gitu. Ada ya singkatan seperti itu ya? Ya ada dong. Bajingan yang bikin singkatan itu. Kebetulan saya Pak Emil. Oke. Berarti ada bajingan. Lanjut. Habis itu. Nah, terus, pada saat interview apa sih yang ditanya? Ya gue cuma ditanya, udah makan belum gitu? Enggak. Wes makan gitu. Apa? Gue tanya, lu seharinya ngapain aja? Pak, saya kan sekarang lagi libur sekolah karena memang waktu itu gue tinggal nungguin kelulusan doang kan. Jadi ini masa tinggal nunggu wisudanya aja. Iya, tinggal nunggu wisuda doang. Gue bilang saya bantuin ayah saya Pak. Bantuin apa? Ayah saya buka bengkel. Bengkel apaan sih dia bilang? Bengkel tambal ban Pak, sama bengkel motor kecil-kecilan. Gue bilang gitu. Terus lu kerja di sana? Iya saya kerja Pak di sana. Sampai malam? Iya Pak, saya kadang sampai jam 10, jam 11 malam. Karena memang bengkel orang tua gue tuh di Jalan Poros Malang Surabaya kan. Terus dia nanya, ada bapak-bapak nyeletuk nih. Terus sholat lu gimana? Saya gak pernah sholat subuh Pak. Kok bisa? Ya capek Pak kerja. Jadi saya gak pernah sholat subuh. Nah mungkin dia ngeliat gue, ini anak kasihan ya kan, anak desa, belum tentu TV-nya udah berkelir ya kan, ya udah gue terima aja deh. Mungkin kayak gitu ya kan. Terimanya karena kasihan ya. Kasihan. Ngeliat gue mukanya melas ya kan. Ini karena fresh graduate ya. Jadi fresh graduate biasanya sih lebih ke bagaimana frekuensi pada saat itu dan juga bagaimana mukanya mungkin memelas. Ya, gue nggak ngerti ya, ya. Cuman ketika dia nggak nanya, lu bisa ini ya, lu background lu apa, maksudnya lu ngambil jurusan apa ke atau bagaimana ke, ya gue bilang ya Pak, gue siapa sih Pak yang nggak kepengen lebih baik, gue kepengen membenahi hidup gue, caranya gimana ya, salah satunya karena gue punya skill dan memang jurusan gue di mesin industri, di teknik ya kan, pure teknik gue. Jadi jurusan gue tuh mengakomodir electrical, terus hidrolik, terus pneumatik. Jadi jadi gue tuh lengkap lah, bisa dibilang lah kayak gitu. Dan emang ya SMK sekolah menengah kejuruan memang. Iya. Prioritasin orang yang udah siap kerja notabene. Beda kalau dari SMA. Betul. Nah, itu jadi notabene kan masih general ya. Iya, ini kan itu udah spesifik langsung. Iya, cuman memang SMK itu masih bener-bener awal ya. Hitungannya masih lu bener-bener di cover lah. Di covernya banget lah, ibarat buku seperti itu. Terus nah, kalau misalnya dari lu tes user, habis dari interview sama user langsung penerimaan aja gitu? Enggak, gua ini alhamdulillahnya ketika gua selesai tes user, at least gua udah dapat pengumuman bahwasanya lu lulus untuk medical check up. Oh, MCU. MCU tuh. Sedangkan kawan-kawan gua yang satu
Yang satu letting sama gua tes-tesan user. Itu dia dikabarinnya bisa seminggu, 2 minggu sampai 3 minggu kayak gitu. Nah, itu gua bersyukur banget tuh. Gitu, Aditya Widya Santo restu ibu berarti namanya. Iya, restu mak gua kayak gitu. Lanjut. Lu berapa lama di sana, Bro? Gua di UT kurang lebih 7 tahun. 7 tahun. Iya, jadi pendidikan gua pendidikan waktu itu di situ kurang lebih 1 sampai 2 tahun gitulah ya kan. Terus gua alhamdulillah kontrak di UT sampai gua pegawai tetap gitu kan. Jadi di UT itu ada namanya IDP, Individual Development Program gitu. Jadi jadi gue setiap tahun bikin IDP gue, lu mau training apa sih? Lu punya spesialisasi apa kayak gitu. Kayak spesialisasi gue waktu itu gue megang di hydraulic dump truck, gue megang di big excavator, small excavator. Terus opsionalnya gue megang di air conditioning system, di AC system. Jadi keren ya. Jadi makin lama kita tuh setiap tahunnya ditawarkan lu pengen jadi apa nih yang harus bisa lu ambil course apa atau pelatihan apa biar lu lebih bernilai jadi budaknya gitu ya. Iya, jelas. Pada saat potong gaji enggak? Enggak. Oh enggak potong gaji. Enggak potong gaji. Alhamdulillah enggak potong gaji. Dalam 1 tahun berapa course kita bisa diikutin biasanya? Ada durasi waktu memang sih. Ada durasi waktu yang mana durasi waktu itu lu tinggal masukin di IDP lu, Individual Development Program lu gitu. Itu lu mau training apa, misalnya lu mau training RNI engine gitu ya. Lu udah ada waktunya kan, udah ada ketetapan waktunya. Lu training RNI engine itu berapa hari. Terus lu mau training overhaul itu berapa hari, yang lain-lainnya tuh berapa hari. Tapi simpel gini. Gua kasih sekolah. Lu terikat sama gua, ada kan? Oh, pasti. Pasti. Berapa lama? Kalau lu dalam waktu tempo dalam 1 tahun, lu belum sampai setahun lu keluar ya lu harus ganti rugi dong. Oh, pasti. Nah, kalau yang itu berapa tuh? Gua jujur lupa ya nominal nilai yang harus. Tapi berapa lama kita 2 tahun bebas? 2 tahun. Oh, bebas 2 tahun setelah 2 tahun. Itu 2 tahun under kontrak. Selesai course. Iya, under kontrak ya. Karena gua masih terikat nih, ya kan? Jadi gua harus menyelesaikan itu dulu gitu. Terus ada yang diganti nggak? Apanya itu? Ada yang diganti nggak? Ada yang diganti nggak course-nya? Berarti lu lebih dari segitulah ya? Iya, gua nggak dapat punishment apa aja apa-apa. Karena lu cukup lama di situ. Iya, karena gue cukup lama tuh. Gila, lu enak banget di sana. Apa tuh suka dukanya? Seru nih, gue menarik karena jujur mechanical engineering itu cukup luas dan untuk alat berat juga emang barang-barang itu pasti mahal, miliaran dan pasti gaji-gaji yang ditawarkan pun juga cukup tinggi. Nah, sebelum suka dukanya, gue pengen tahu dong, range salary lu berapa sih di sana? Dari awal masuk sampai lu dapat promote sampai akhir dan nama posisinya apa sampai akhirnya top salary lu di sana? Oke, kalau range-nya aja mungkin atau kalau mau detail langsung juga nggak apa-apa sih. Jadi alhamdulillahnya meskipun gua notabene budak di sana, cuman UT itu punya range atau minimum gaji lu itu pasti di atas UMR. UMR mana nih? UMR Jakarta dong. UMR Jakarta. Karena gue penerimaan Jakarta, men. Sorry. Gue penerimaan Jakarta ya. Gitu. Dan gue karena penerimaan HO. Headquarternya UT kan di Jakarta tuh di Pulau Gadung ya kan. Jadi ya alhamdulillah gue masih di atas UMR. Waktu itu berapa tuh? Gue masih nerima sekitar 5 sampai 7 tergantung lembur sih. Bentar. Basic salary berapa? Basic salary gue pertama kali kontrak ya, gue ngomong kontrak ya. Gue ngomong kontrak sekitar 2 sampai 3, gue lupa. Lembur. Habis itu sisa lembur bisa dapat 5 sampai 7. Iya, betul. Nah, lembur itu lu ada office hour, selesai itu baru hitungan lembur. Gini. Jadi gimana tuh? Kalau gua ngacu ke, apalagi lu orang lapangan, cuy. Iya, betul. Gitu kayak gimana tuh? Iya, gua ada buku saku namanya PKB ya, Perjanjian Kerja Bersama gitu ya. Jadi hitungannya tuh setiap
hari karena kita teknisi ya atau engineer ya. Kalau di dunia alat berat tuh ngomongnya mekanik ya. Mekanik. Jadi mekanik itu sorry gua ngerevisi omongan lu yang tadi. Bukan mechanical aja, tapi gua punya kemampuan untuk electrical. Jadi gue ngomongnya mechanical dan electrical heavy equipment engineering kayak gitu. Jadi saya mana gue tadi? Dalam waktu karena gue di schedule hari untuk libur ya, 1 sampai hari ke-5 itu gue punya lembur wajib 3 jam. Wajib 3 jam. Per 3 jamnya? 3 jam itu kalau lu masukin di PKB di lemburan lu itu jadinya tuh dikali 1,5 jadi total tuh 5,5. Itu gua tadinya gua nggak ngerti tuh acuannya bagaimana dan seperti apa. Ternyata itu based on undang-undang, ternyata seperti itu, undang-undang ketenagakerjaan pada saat itu ya, dari Depnaker. Terus ketika lu masuk ke hari ke-6, lembur lu selama 10 jam. 10 jam itu tetap 5,5. Abis itu nanti ada perkalian 2, terus perkalian 3 lagi. Jadi at least gue rata-rata dalam 1 bulan nilai lemburan gue tuh bisa sampai 200, 250, bahkan bisa sampai 300 jam. Dan itu kita tahu dalam artian 1 jam lu lembur itu berapa nilainya. Itu bisa kita kalkulasikan. Jadi lu sebenarnya udah bisa ngitung. Bisa ngitung sendiri ya. Kecuali HRD lu ada gila-gilanya dia main potong-potong atau supervisor lu. Emang dia potong dikemanain? Ya gue nggak tahu. Dasarnya dia potong apa? Nguntungin diri sendiri apa nguntungin perusahaan nih? Ya otomatis akan nguntungin atasan ya kan? Ya, karena itu kan masuk KPI-nya supervisor gua dong. Iya kan? Karena bagaimana dia manage budgetnya itu ya. Iya. Nah, suka duka dong selama lu kerja. Sukanya apa? Terus penempatan kemarin di mana? Borneo ya? Ya, gue di Berau waktu itu. Berau. Ya, Tanjung Redep area kalau kita nyebut ya. Pasti mekanik-mekanik UT itu udah ngerti lah. Tanjung Redep area kita site memang di situ tapi rasa cabang. Dianaktirikan gitu maksudnya? Enggak. Oh, enggak. Malah point plus. Point plus dalam artian lu enggak harus ya memang alhamdulillah posisi dan wilayah gua tuh wilayah yang bisa dibilang enak ya karena gue bisa masuk jadi di Tanjung Redep itu ada 5 site. Mungkin sekarang bisa lebih ya. Gue enggak ngerti perkembangannya saat ini. Waktu itu gue ditempatin di Tanjung Redep pada saat gue kontrak. Terus gue backup namanya SMJ. SMJ itu salah satu perusahaan kontraktor sekaligus dia punya KP atau lahan konservasi untuk batu bara gitu kan. Terus gue selama kontrak di sana, abis itu gue baru pindah ke sawit, baru pindah ke logging, baru pindah ke kontraktor jalan kayak gitu. Ya suka dukanya gila ya, lu namanya bukan orang asli sana, mereka ya sorry to say ya, gue ngomong apa adanya ya, ya apa yang gue rasain ya. Jadi gue dapet senior yang notabene tuh galak dalam tanda kutip. Lu tuh dituntut harus cepat, harus bisa, nggak ngerti apa permasalahan lu. Pokoknya lu dituntut harus perfeksionis lah. Beberapa senior gue seperti itu. Betul. Kayak gitu. Tapi alhamdulillah yang gue rasain ya kita tuh bisa karena kita dipecut ya, maksudnya lu ya harus namanya budak ya dipecut dong. Iya, enggak maksudnya paham. Jadi lu dikasih gua sama antara junior sama senior ya. Jadi bagaimana lu bisa ayo tunjukin kemampuan lu, akhirnya lu improvement diri lu terus-terusan seperti itu. Gue bisa, gue harus bisa gitu. Iya, betul. Kayak lu contoh suatu ketika gue ngerjain PC 2000 ya. PC 2000 tuh gila tinggi banget ya. PC 2000 apa tuh? PC itu kepanjangan dari power crawler atau excavator tuh. Kalau kita orang awam bilangnya bego ya kan. Kalau orang Jawa bilang tuh bego. Ya, excavator gitu, tapi dia cukup tinggi atau cukup besar. Jadi suatu ketika gue salah ngambil kunci, posisi toolbox
senior gue tuh di bawah, gue salah ngambil kunci langsung dilempar gitu. Kau bisa nggak sih itu kunci salah, ambil yang benar. Oke. Ya, namanya gue blow on ya kan, masih baru ya kan. Akhirnya ya mau nggak mau karena gue di situ junior sendirian, ya gue turun lagi dong. Loncat. Enggak lah. Tinggi anjing. Oke, jadi turun lagi, cukup lumayan tinggi lu bawain lagi. Betul. Terus suatu ketika gue lagi ngelapin toolbox biasa lah ya, habis kerja lu harus lap. Ya, harus lap karena kita hubungannya kan sama oli, sama grease. Iya, betul. Kayak gitu. Jadi itu toolbox harus lu bikin mengkilat mungkin lah ya kan. Mengkilat mungkin. Nah, gue namanya gue sendirian kan, gue ngelap satu-satu ya kan. Tiba-tiba senior gue ngampirin gue, kau kerja lama betul, bersih-bersih lama betul, jedar ya kan. Ambil lagi dong kunci ya kan. Berantakan lagi terus. Gue dalam hati gue anjing salah gue apa sih ya. Ada tipsnya nggak tuh buat bisa kalau misalnya kita disuruh bersihin nih, gue jadi mekanikal, terus disuruh bersihin biar cepat gimana tuh? Ya lu harus bedain antara itu kunci pas atau kunci kombinasi atau kunci apa. Terus bersihinnya lo tetap pakai majun kan atau pakai lap gitu. Tetap satu-satu juga. Iya, nggak ada cara cepat. Atau lu bisa cara cepatnya lu ambil ember kecil, lu masukin fuel atau solar kan, karena bahan bakarnya kan diesel ya, alat berat itu. Lu tinggal masukin di situ, jebret semuanya, terus lu lapin cepet gitu aja. Pokoknya lu kerja harus cepat lah. Lu dituntut cepat, lu dituntut harus selesai dengan tanpa ada redo atau kesalahan, sekecil apapun itu. Jadi lu bayangin aja, itu alat berat harganya puluhan miliar, men. Kalau dia nggak berjalan otomatis dia deduction-nya cukup tinggi. Kalau dia kehilangan loss kerja ya. Betul. Jadi lu harus bisa ngitung dalam artian gue loss berapa jam, gue bisa ngasilin uang. Dan kita tuh dituntut kayak model tanda kutip, kalau gue memposisikan diri gue jadi seorang owner, jadi seorang pengusaha batu bara, berapa lost time injury yang gue buang nih. Nah, gue dituntut seperti itu. Kayak gitu. Jadi bagus kalau mekanik berpikir seperti itu. Nah, kalau gue tadi balik dikit ya, job desk lu apa aja sih? Langsung terjun ke lapangan hanya untuk memperbaiki atau ada hal lain yang lu kerjain? Oke, karena gua salah satu teknisi yang diperuntukkan untuk GOH atau General Overhaul. Tapi entah kenapa gua tuh selalu dikasih job desk yang notabene service itu ada yang namanya service schedule atau preventive maintenance, ada namanya unscheduled service atau troubleshooting atau sekedar lu ganti-ganti yang inner part yang bukan main equipment. Dan gua dibentuk diri gua waktu itu di situ, padahal gua nih tim GOH, gua nih tim General Overhaul. Kayak gitu. Dan gua selalu direct komunikasi sama customer. Seenggak-enggaknya gue direct komunikasi sama seorang supervisor, foreman, karena menjelaskan ya ini kerusaknya di sini, terus bikin laporan kerja ya. Betul. Laporan kerja ini kerusakannya di sini, kita harus pergantian ini. Betul. Peralatannya sekian. Iya, betul. Jadi ada namanya TSR ya. TSR tuh namanya troubleshooting report. Troubleshooting report lu harus jelasin di situ, lu harus ada evidence foto, ini loh partnya yang rusak, terus penggantiannya seperti ini, ada errornya sekian, apa aja yang lu iniin, langkah-langkahnya itu masih under warranty atau enggak tuh unit, kayak gitu. Jadi lu harus buat sedetail mungkin supaya customer lu paham. Kita buat yang detail aja customernya belum tentu paham, men. Karena apa? Wawasan kita karena berbeda. Mungkin dia juga kalau memang sesama dari engineering mungkin dia paham. Tapi kalau di luar dari engineering belum tentu mereka paham. Gua nggak ngomong mereka itu tanda kutip bodoh ya. Mungkin mereka juga dari sisi mereka, dia yang punya unit gitu. Dia akan dituntut untuk lu cepat kerjain gitu. Nah, gua kadang mikir gini. Dalam 1 bulan ada berapa banyak sih heavy equipment yang lu benerin? Karena kan otomatis kalau kita notabene dia peralatannya cuman sedikit,
dia punya alat beratnya cuma dikit, ya paling ada beberapa masa-masa santainya lah. Iya betul. Ada. Betul. Jadi waktu gua backup perusahaan India ya namanya SMJ itu, Sumber Mitra Jaya kalau nggak salah namanya. Gue ya, taunya gitu. Susumadu Jaya. Terus aja. Ya, okay. Terus ya gua waktu itu gua ada tim memang. Gua berempat. Jadi senior gua 2, satu lighting sama gua juga ada teman gua 1 gitu kan. Jadi kita nge-backup waranti itu maksudnya dalam unit itu masih under garansinya kita, garansinya Komatsu. Kita adalah Autores distributor yang ada di Indonesia. Itu UT kebetulan, alhamdulillah. Nah, gua bikin schedule untuk maintenance yang akan di maintenance berapa ratus jam, misalnya ada namanya 250, 500, 750, 1000 sampai kelipatan selanjutnya. Jadi gue bikin schedule, gue koordinasi sama planner mereka. Ini loh yang schedule, gue kasih datanya. Terus gue ada berapa fleet kan, mereka pakai nomor lambung kan. Betul. Kayak gitu. Nah itu gue kerjain. Nah yang unschedule breakdown itu kapanpun 24 jam harus. Iya, karena kita standby di situ. Rusak pada saat pemakaian di luar dari jadwal yang sudah diplanningkan. Betul. Jadi kalau lu nggak bisa ngerjain, ya otomatis kalau memang nggak ada spare part atau gimana, ya lu harus nunggu. Gue pernah ngerjain waktu itu malam gitu ya. Hostnya pecah. At least hostnya si dump truck pecah nih. Terus spare part nggak ada. Ya udah, gue bikin embarkasi dulu. Terus gua siapin peralatan yang bisa mensupport untuk pekerjaan itu, ya kan. Otomatis karena hose pecah, gimana caranya lu bisa nampung itu oil kan, itu oli bla bla bla, kayak gitu, nggak boleh sampai kena tanah segala macam karena hubungannya sama lingkungan kan ya, DLH kayak gitu. Nah itu kita harus sigap juga sebagai salah satu budak corporate sih. Nah kalau untuk tadi tuh, kalau lu kan emang basically-nya udah kuat tuh, mekanikal dan elektrikal. Nah, mungkin tips and trick, tipsnya deh untuk orang-orang yang fresh graduate, kawan-kawan yang fresh graduate ini pengen menjadi mechanical engineering and electrical itu, apa sih course-course yang bisa diambil biar nanti ketika di dunia kerja dia nggak kaget? Yang penting poin utamanya lu harus open minded. Ya, lu menurut gua ya, based on opinion gua, lu harus open minded dalam artian lu namanya anak-anak fresh graduate itu banyak hal-hal yang bisa mempengaruhi. Lu harus tahu tujuan hidup lu apa, lu mau jadi apa. Lu harus punya planning. Lu harus punya planning buat diri lu. Lu harus punya motivasi. Kenapa gua harus seperti ini, gua harus begini. Lu harus cintain tuh. Terus misal gue nggak pernah kepikiran gue jadi seorang engineering. Gue ngerasa gue masuk di suatu pekerjaan yang tadinya gue tuh nggak ngerti. Gue cuman pengen keluar dari kota gue. Waktu itu ya kan. Terus setelah gue jalanin ternyata teknisi itu enak. Tapi kalau misalnya lu bisa mengulang nih, mengulang waktu, lu pengen balik ke posisi itu, pelatihan apa, skill-skill apa sih yang harus dipunya? Selain yang tadi ya istilahnya kalau itu kan bagaimana kita keyakinan meyakinkan diri kita atau motivasi diri kita. Tapi course yang secara langsung, les apa gitu, training. Ya mungkin lebih yang sifatnya ke manajemen ya. Manajemen atau manajerial ya menurut gua, karena pada dasarnya teknisi itu mereka nggak akan menghiraukan laporan. Gua sendiri lah. Gua tuh sangat minim bikin laporan. Padahal gua tuh dituntut untuk bikin laporan gitu loh. Selagi lu jadi budak corporate, lu laporan tuh sangat penting. Nah, ini nih fun fact-nya nih. Fun fact-nya di dunia kerja ini, dan bahkan bukan di dunia kerja aja lah, di semuanya itu. Kita menganggap kita udah beresin nih, udah ngerjain. Itu udah beres nih, kapal barang udah beroperasi lagi. Tapi ingat,
kapan dianggap close? Ketika laporan itu jadi, Bu. Iya, itu laporan lu itu baru itu yang akan menjadi invoice. Betul. Jadi skillnya salah satunya manajemen ya. Betul. Itu. Terus jadi, listrik? Untuk elektrikal memang lu perlu banget karena elektrikal itu sifatnya menurut gua crowded tuh. Ketika ada contoh lah intermittent untuk wiring gitu ya atau kabel ya, lu kan harus ngurut. Iya, betul. Jadi lu wajib hukumnya untuk bukan menghafal, tapi lu harus mengerti namanya diagram. Ya, diagram kelistrikan lu harus juga Jadi kita baca drawingnya dulu nih, jangan langsung urut begini ya. Nggak bisa, men. Lama, tahun depan baru selesai. Jadi lu jadi baca drawing nih, kita lihat kesini. Jadi lu jangan males-males lah. Bener. Kalau kita mau bikin di IDF itu ada training apa lagi yang bagus? Kalau kita mau bikin di IDP lu gitu. Di IDP lu lebih ke lu harus, kalau gue sih lebih fokus ke electrical ya. Ya, daripada mechanical, karena mechanical sesuatu yang notabene tuh lu bisa lihat. Iya, barang yang benar-benar bergerak tinggal ganti. Betul. Bukan tinggal sih, istilahnya kita butuh pergantian barang ini. Betul. Lu tinggal RNI aja kan, remove install doang kan, kayak gitu. Betul. Tapi ada yang memang lu punya concern lebih ketika lu harus troubleshooting. Itu apa? Itu elektrika. Lain. Oke, elektrika itu betul nomor satu. Yang kedua, ketika ada problem di hidrolik, karena alat berat itu ada hidrolikalnya kan, ada hidrolik lebih sistemnya. Lebih banyak rata-rata menggunakan hidrolik sistem. Betul. Ketika lu ngelihat ada spool itu kan posisinya di dalam kontrol valve. Gimana cara lu ngelihat? Iya. Jadi lu harus tahu step-stepnya bagaimana. Step-step troubleshooting lu juga harus tahu. Jangan lu troubleshootingnya langsung yang gede. Ya lu urut lah satu-satu kayak gitu. Nah, kalau menurut lu kira-kira course yang bagus atau pelatihan yang bagus untuk elektrikal di mana sih? Mungkin ada rekomendasi? Sebenarnya honestly gue nggak tahu ya, gue nggak ngerti di luar sana seperti apa. Karena menurut gue IDP gue tuh udah bener-bener mencakup keseluruhan. Jadi gue nggak perlu additional les atau pelatihan di luar. Tapi kalau IDP itu yang latih langsung dari UT. Betul. Jadi berarti dari UT lah course-nya. Iya, betul. Jadi UT sudah ada departemen instruktur. Oke. Jadi kita bener-bener komplit. Bahkan setiap customer itu nyontek dari UT. Kiblatnya dari UT. Sama mungkin gue punya kompetitor Trakindo yang dia ngaginin Caterpillar kayak gitu. Nggak salah, memang UT itu jadi besar. Betul. Dan tambahan, karena itu cukup bagus nih perusahaannya nih. Dia perusahaan bagus, gede, benefitnya banyak. Kok lu resign? Nah, pertanyaan lu. Jadi gini, waktu itu gue ditawarin untuk mutasi ya. Tentunya mutasi akan berdampak sama jabatan. Oke. Secara karir lah ceritanya gitu. Secara jabatan, terus mungkin salary lu akan naik, cuman nggak terlalu signifikan ya. Tapi ya waktu itu gue udah sangat-sangat nyaman di Kota Berau. Gue malas untuk beradaptasi ke daerah-daerah lain. Waktu itu kemana rencana mau dipindahkan? Gue rencana ke Samarinda waktu itu. Masih wilayah Kalimantan juga lah ya? Ya, waktu itu gue ditawarin ke Samarinda, Muara Lawa waktu itu daerahnya. Gue lupa. Sama Banjarmasin, terakhir Surabaya. Karena gue lama di Jawa Timur ya, jadi gue ngerti lah daerah Jawa Timur tuh kayak gimana, teman. Terus gue pikir gue juga ada sedikit bisnis di sana, bisnis di luaran lah. Boleh emang? Boleh? Ya sebenarnya nggak boleh. Sebenarnya nggak boleh. Cuman bukan rahasia umum sih. Bukan rahasia umum. Jadi ya gue putusin untuk resign dari UT. Terus gue coba buka sendiri tanpa ada badan usaha waktu itu. Cuman personal aja lah ceritanya pada saat itu. Dan alhasil ya lu tau lah, yang
Ya gue waktu itu masih sangat-sangat muda usia gue. Jadi gue ya namanya manusia, lu rambut sama hitamnya hati lu nggak ada yang tahu ya kan. Kayak gitu. Cuman gue nggak gue bukan tipikal orang yang pendendam, alhamdulillah. Ya gue pikir itu pelajaran berharga buat diri gue, meskipun lu nggak dapat benefit finansial atau uang, cuman itu jadi guru terbaik lah buat gue gitu. Tapi ya notabene cukup keren lah. Di akhir dari pembicaraan kita ini, Bung Adit berani keluar dari zona nyaman dan perbudakan corporate itu sorry itu saya itu belum berakhir men. Belum berakhir men. Jadi gue pindah dari UT ke kontraktor sawit. Gue nggak terlalu lama kerja tuh di kontraktor sawit karena ya lu tahu hingar bingar dunia malam. Gue bilang gue nggak mau mati muda men di sini men. Akhirnya gue putusin, gue resign juga dari sana. Gue pindah ke Samarinda. Lu bayangin gue pindah ke Samarinda, gue nggak kerja men. Gue cuman pengen ngebenahin diri gue untuk sedikit kenal Tuhan lah. Karena gue terlalu jauh dari Tuhan ya. Mic-nya juga cukup jauh nih. Sorry ya Bang ya. Sorry. Kayak gitu. Jadi gue putusin buat hijrah lah ceritanya ya kan. Dari zaman jahiliyah kayak gitu. Alhamdulillah gue di Samarinda sekitar 3 bulan. Terus gue balik dulu ke Malang lagi karena orang tua gue stay di Malang kan. Gue lanjutin karir gue lagi di PMA, perusahaan asing waktu itu punya Singapura, cuman segmennya berbeda. Cukup benar. Jadi udah cukup panjang lah ya dari saat itu. Cuman gua mungkin kalau dari Bung Adit nih, untuk pesan-pesan atau mungkin untuk improvement perusahaannya itu apa sih mungkin dari Bung Adit seandainya mau nyampein, lu kalau pengen perusahaan lu maju tuh lu harusnya seperti ini dong. Oke. Jadi yang sebenarnya lu ngerasain, gue nyaman di sini, cuman ada beberapa kebijakan atau beberapa hal yang sebenarnya bisa lebih baik lagi biar perusahaan itu bisa lebih maju. Oke, jadi UT itu menurut gue udah benar-benar suatu corporate yang spesial ya. Spesial dalam artian semua kebutuhan lu udah ada. At least keluarga lu itu ditanggung. Jadi kesejahteraan diperhatiin banget. Iya, itu salah satu benefitnya Astra tuh seperti itu. Cuman buat gua pribadi, gua terlalu terlena. Kalau gua terlalu di zona nyaman gua itu, jadi gua nggak akan berpikir di luar sana tuh dunia kayak gimana sih, kayak gitu. Lu akan ngelihat, gue nih orang UT ya. Gue orang alat berat men. Iya. Jadi gaji gue gede cuy. UMR no. Iya. Gue terakhir sampai kadang gue sampai menyentuh 2 digit. 2 digit. Iya. 2 digit itu dari mana? Ya modal lemburan doang. Modal lemburan sampai 2 digit. Iya, alhamdulillah. 2 digit tuh berapa sih 2 digit? Waktu itu sekitar 10-11 lah. Wih, luar biasa. 2016 Ya 2016 itu UMR Jakarta aja 3.100.000 kalau gua nggak salah ya. 3.100.000. Lu bisa dapat 12-13 jadi sultan. Nah, ini dia men. Hancur dunia. Nah, ini dia men. Dari cerita lu tadi kayaknya hancur tuh gara-gara dunia malam cuy. Iya. Tuh, jadi ini nih untuk para pelamar nih. Pesan-pesannya apa nih? Improvementnya mungkin buat secara pribadi, baik dari segi dari diri dia sendiri untuk kerjaan yang tadi, ataupun juga biar duitnya nggak habis. Oke, jadi kan lu harus kaget cuy. Ya lu harus ya betul. Itu kesalahan gua dulu ya. Kesalahan dulu. Gua nggak punya planning untuk diri gua. Dalam artian gua nggak ada tujuan hidup men. Bahkan gue jarang yang ngasih ke orang tua pada saat itu, jujur gue jarang ngasih ke orang tua gue. Dan padahal orang tua lu tuh, gue yakin orang tua lu nggak akan ngarep kok. Padahal Adit restu ibu lo tadi. Iya anjir. Oke, lanjut. Aduh. Kenapa
kenapa lu bahas? Gue kayak inget aja tadi Adit restu ibu, Iya. Tapi kembali lagi. Betul. Jadi restu ibu yang terlupakan. iya, restu ibu. Makanya tuh Allah tuh maha bijak tuh, maha adil. Lu kebanyakan tingkah Dit ya kan. Gua sentil dulu, jatuh loh jadi kere. Kere dah gua. Kayak gitu. Jadi gua buat pesan gua ya untuk para ya, untuk ataupun case gua ini. Lu tempat lu bernaung tuh tetap keluarga, men. Keluarga. Di saat lu jatuh, di saat lu nggak punya apa-apa, tetap keluarga, men. Keluarga tuh nomor 1 lah ceritanya. Lu keluh kesah lu segala macam keluarga. At least orang tua lu cuman bilang, enak, sabar enak ya. Gitu doang. Itu sebenarnya maknanya tuh dalam ya. Dalam sebenarnya. Cuman waktu itu gue tuh nggak sadar, kalau ya gue memang nggak punya apa ya. Jujur basic agama gue kurang. Jujur. Gue bukan mau curhat sama lo nih. Tapi ya nggak apa-apa. Itu pelajaran buat kita buat yang nonton. Iya. Ya lu harus punya dasar lah. Dasar dalam artian pertama lu harus punya motivasi, lu harus punya tujuan hidup. Tujuan hidup ya. Ya, tujuan hidup lu mau ngapain sih? Benar. Nah, terus orang tua gue, terutama nyokap gue selalu ngomong ke gue, lu hidup lu harus bermanfaat untuk orang lain. Nah, gue tuh nggak sadar kayak gitu. Jadi ketika gue cuti aja, gue mau ajojing nih ya kan, ajojing malam nih. Oke. Mak gue nanya, mak gue nanya nih sama gue ya, mau kemana lu? Biasa mah ajojing mah. Pulang udah beler gue ya kan, kayak begitu. Dan mak gue tuh nggak pernah marah. Lu bawa apaan ini? Bilang mak gue ya kan, ini mah gue minum saparilla. Saparilla. Iya, saparilla. Zaman dulu kan masih ada, men. Sorry ya, gue umur 90-an jadi gue. Iya, gue Gen Z sih. Iya, gue percaya. Lu nggak ngomong juga gue percaya, men. Kayak gitu. Terus lu harus punya motivasi lah. Motivasi lu ketika, gue nggak ngomong pacar itu bagian dari motivasi lu ya. Oke, kenapa? Tapi lu omongin. Gua nggak ngomong pacar itu bagian dari motivasi lu. Oke, jadi pacar itu bukan sebuah motivasi. Ya, mungkin sebagian orang akan berpikir seperti itu. Tapi buat Bung Adit enggak ya? Ya, buat gua pribadi pacar itu bukan sebuah motivasi buat gua, cuman lu harus tahu dalam artian kalau menurut gua sih motivasi utama gua gimana caranya lu harus membahagiakan keluarga inti lu. Nah, ketika lu belum berkeluarga ya lu harus ngebahagiain orang tua lu lah. Lu ngasih duit ke orang tua lu itu nggak akan bisa ngganti apa yang sudah mereka keluarin buat lu gitu loh. Dan lu harus sadar lu di titik ini itu karena siapa? Itu bukan usaha lu, men. Gua dulu berpikir begitu. Oke. Makanya tuh yang gue bilang tadi sama lu, Allah tuh maha adil. Iya. Karena gue terlalu sombong, terlalu angku dengan apa yang gue dapetin. Akhirnya diambil tuh sekejap mata ya kan. Sekejap mata, disentil dikit langsung hancur. Langsung hancur. Itu ya, jadi makanya gue bersyukur. Sorry, gue potong sebelumnya. Gue bersyukur ketika gue masih dikasih napas. Ketika gue masih bisa bernapas di pagi hari, gue bangun ya, meskipun sholat gue siang Kamis ya kan, Senin Kamis, tapi gue mensyukuri, iya ya, gue masih dikasih napas ya, berarti gue masih dikasih kesempatan dong, gitu kan. Nah itulah, dari situlah gue jadinya jangan pernah lu ngeremehin orang deh, karena rata-rata orang yang punya gaji besar, menurut gue ya, umur gue masih sangat-sangat muda pada saat itu. Meskipun di luar sana, seumuran gue bisa menghasilkan gaji yang lebih misalnya. Dengan apa yang gue dapetin saat itu, gue tuh jadi pribadi yang nggak mau ngeliat orang. Gue jadi pribadi yang bisa dibilang sombong. Itu sih, karena kan memang notabene ya terkadang jabatan, uang itu jadi berubah. Betul, karakter orang. Betul. Jadi lu harus tetap rendah diri lah lu. Lu harus tetap bersikap sederhana aja. Oke, motivasi yang cukup baik pertama ya itu jangan lupa lu bisa dapat pekerjaan itu karena satu, yang sekolahin lu sampai lulus SMA.
Orang tua. Siapa emangnya? Tangga lo? Ya kagak. Keluarga. Mungkin kan ada yang mungkin di sekolahin sama omnya. Cuman ya biar gimana keluarga lah. Iya. Mungkin kalau Bung Adit kan orang tua. Alhamdulillah. Akhirnya makanya pas di ending kan selalu cerita tentang restu ibu ya akhirnya. Iya. Digaung-gaungkan. Iya. Jangan lupa restu ibu ya. Iya. Padahal gue bisa dibilang orang yang orang yang lupa dengan apa yang gue omongin tuh. Cuman nggak apa-apa. Pikirnya kan di podcast ini lu nggak tahu juga kan. Kalau lu menggaungkan kalau memang ya jangan lupa. Iya. Asal lu dari mana? Iya, lu harus punya komitmen gitu loh. Kalau lu udah komitmennya A, ya udah lu jalanin. Dan dunia malam tinggalkan ya. Iya, betul. Dunia malam itu menghancurkan juga ya. Iya. Oke, dunia malam dan berikutnya pacar itu lebih baik jangan dijadikan motivasi. Nggak apa-apa. Bung Adit ini jadi narsum pertama yang ngerokok di sini. Nggak apa-apa. Serius nggak apa-apa. Serius nggak apa-apa. Sorry, Di sini Bung, nggak ada tulisan pom bensin kok. Aman. Aman. Nggak ada yang meledak di sini. Aman. Jangan dimarahin lu. Bercanda. Oke lah kalau gitu Bung Adit, terima kasih banyak atas waktunya. Rokoknya jangan diumpetin apa? Oh iya Bung. Oke. Cuman perjalanan gue masih panjang loh Bung sebenarnya. Nanti mungkin kita mungkin karena durasi kita nih kan, kita cukup selesaikan di sini dulu. Oke. Terima kasih. Satu pesan lagi untuk podcast Corporate Slave PHK. Ya lu tetap harus mencari narasumber yang membuat generasi muda kita itu jadi lebih apa ya, gairahnya itu lu jangan malas-malas deh. Nah itu DNA kita tuh di situ tadi. Salah satunya bagaimana memberi insight sama seperti yang Bung Adit sampaikan. Biar ada planning nih, gue mau jadi apa, aku lewat mana nih. Iya, jangan lu mentang-mentang bapak lu konglomerat gitu ya kan. Terus lu mau leha-leha, lu mau santai-santai nggak bisa men. Perintis, bukan pewaris. Yes man. Budak korporat. Yes man. See you. Thank you man. Oke man. Podcast Habis Kerja.